Halo semua, salam semua, selamat semua. Jumpa lagi bersama Broton yang sedang beromon-omon mengenai program-program yang kemarin pada saat pemilu dijanjikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Selain itu ada topik lainnya di mana Rakernas, Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, di mana dalam statementnya, bener gak tuh, pidato politik maksudnya dari Ibu Megawati yang luar biasa. Kita kompos bersama-sama dengan Broton, si sudut pandang yang dipandang-pandang begitu enak, yang bagi nggak enak nggak apa-apa. Kita mulai dari Rakernas PDI Perjuangan, bener ya, kemarin Rakernas ya. Banyak sekali para pengamat itu diuntungkan. Kenapa saya bilang diuntungkan? Karena bisa berkomentar. Dengan komentar itu dipanggil di mana-mana, di stasiun TV, di channel-channel YouTube. Untung kan mereka pasti dapat honor, yakinlah itu. Beda sama Broton, tidak ada honornya. Tapi Broton tetap bersemangat memperhatikan bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri berpidato yang begitu luar biasa, sangat berpengaruh, luar biasa, keren banget ya pokoknya. Itu buat pengangguran ya, buat pengangguran di mana wong cilik kategorinya, di mana wong cilik itu memang tidak pantas untuk dibela, tapi harus diberdayakan begitu ya, dimana diberdayakan itu bisa jadi pada saat pemilu nanti pilkada itu diambil suaranya, ini suruh nyoblos ini, ayo dukung saya begitu pokoknya. Nah itu di luar kebiasaan saya. Tapi itulah komentar daripada wong cilik, dan saya juga tidak mau mewakili wong cilik karena saya kebetulan badan saya agak gede, jadi bukan cilik ya. Nah begitulah pokoknya. Dimana saya garis bawahi ada 3 karakter dari pidato atau statement dari Bu Mega itu. Satu, tidak ada oposisi ya, tidak ada oposisi karena dimanapun di Indonesia ini pada dasarnya menganut presidensial bukan parlementer begitu ya. Tahu salah tahu benar, yang penting ngomong. Itu wong cilik, gunanya wong cilik begitu, siapa tahu dapat sumbangan. Nah itu intinya. Ya kalau memang komentator di YouTuber yang diundang di TV itu memang luar biasa, sesuai data dan fakta. Kalau saya sesuai pikiran saya sendiri, yang jelas saya tidak akan melanggar apapun. Itu intinya. Yang penting cari aman aja deh. Saya lanjutkan kembali, tadi tidak ada namanya oposisi ya. Yang kedua, tetap menyemangati dan mengkritik bahwa pemilu kemarin masih dalam tanda kutip, sepertinya begitu ya. Yang jelas TSM itu apa, ditanyakanlah itu pokoknya. Dan selain memperkenalkan siapa saja yang datang, banyak sekali yang datang, termasuk saya juga tidak diundang. Tapi saya melihat di YouTube, Bu, tenang aja. Dan saya mengerti bahwa selama menjadi oposisi yang katanya dalam tanda kutip ini ya, oposisi di luar pemerintahan begitu ya, itu sudah teruji dan terbukti, itulah pokoknya. Berhubung mengenai Rakernas ini sudah hampir 5 menit, saya ganti topiknya di mana program, ini yang seru, program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka, di mana ada yang namanya makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, di mana ini dimaksudkan untuk mencegah stunting, dan menambah gizi anak-anak supaya Indonesia menjadi emas. Indonesia emas di tahun 2045. 2045, saya ulang ya. Tapi menurut saya tidak usah menunggu jauh-jauh itu lama seperti itu, mungkin saya juga sudah jadi fosil.
Makanya lebih baik secepatnya untuk menjadi Indonesia emas. Nah, dan sekarang pun sudah menjadi Indonesia emas. Jangan khawatir, itu sudah pasti. Karena rata-rata orang Indonesia itu banyak nerimo. Apapun ikut aja. Begitu. Dimana saya akan memberi masukan sedikit mengenai program makan siang gratis yang diperdebatkan dan akan menelan biaya banyak, di mana lebih dari 400 triliun kalau tidak saya salah dengar. Tapi itu menurut saya juga bisa diatur. Bahkan kalau program itu saya susun, nah, tidak akan memakan biaya sebanyak itu. Dan untuk penggemuan kabinet nanti akan saya bahas lebih lanjut. Sekarang makan siang gratis untuk anak-anak itu, dimana kata Pak Prabowo itu akan dirubah ya, apa kemarin itu namanya gizi itu ya, pokoknya makan siang bergizi. Tapi apapun namanya itu sebuah janji dan harus segera dieksekusi tentunya, dilaksanakan untuk memenuhi janji-janjinya, biarpun hanya beberapa tahap, yang jelas laksanakan dulu. Dan itu sepertinya janji itu sudah ditepati menurut saya, karena waktu beberapa bulan yang lalu itu sudah ada uji coba, nah begitu ya. Jadi itu juga salah satu janjinya yang sudah ditepati. Itu menurut pandangan Bruton ya, jangan disalahkan. Kita harus selalu berpositif thinking, karena dalam menjalani masa saya nganggur ini, di mana banyak kawan-kawan kita, kawan-kawan semuanya lulusan-lulusan, sarjana-sarjana, masih banyak yang nganggur. Nah, itu perlu harusnya perubahan sistem pendidikan ya, di mana jangan ciptakan sarjana yang hanya ijazah saja, tapi cobalah keahliannya juga disesuaikan. Dan tentunya dengan keahlian yang disesuaikan itu, saya yakin mereka tidak akan mencari kerja. Nah, itu intinya. Di garis bawahi ya, mereka tidak akan mencari kerja. Begitu. Terus bagaimana kalau tidak mencari kerja? Yang jelas mereka pasti akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu untuk para pengangguran akan sangat didambakan. Nah, karena tidak akan nganggur lagi, bisa bekerja, begitu ya. Oh ya, kita ulas lagi mengenai makan siang gratis versi Bruton, di mana tidak akan memakan biaya yang luar biasa. Menurut saya ini sebagai masukan saja, bahwa makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah itu bisa diterapkan secepatnya setelah Pak Prabowo dilantik, dengan cara membuat peraturan, di mana peraturan itu bisa dibuat oleh DPR ataupun peraturan presiden gitu ya. Bagaimana peraturannya itu? Menurut saya ya, ini pribadi menurut saya, biar program itu juga tetap jalan. Bikin peraturan di mana mewajibkan semua orang tua yang mempunyai anak di usia sekolah itu diwajibkan setiap hari membawa bekal untuk dimakan di sekolahan, dimakan bersama-sama. Jadi ingat, itu peraturannya, membawa bekal masing-masing dari rumah untuk dimakan di sekolahan pada siang hari, gitu ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan ulas lagi, saya akan masuk ke topik selanjutnya, di mana topik ini sangat luar biasa. Dari sebuah kesurupan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, bisa mengungkap, katanya bisa memunculkan, memviralkan kasus. Nah, menurut pandang saya, di mana kasus itu, saya sebut dulu kasusnya ya, pembunuhan Vina. Menurut saya, dan tidak menurut apa-apa, ini hanya sekedar omon-omon, ada beberapa yang ibaratnya membidangi kasus itu ya, bagaimana liku-likunya, di mana waktu itu ada penangkapan oleh Pak Polisi ya toh. Setelah diinterogasi dan dibikin BAP namanya itu, diserahkan ke kejaksaan ya toh. Dari kejaksaan itu bagaimana liku-likunya saya juga tidak tahu, diterima terus dijadwalkan untuk disidangkan begitu ya. Setelah disidangkan pasti akan ada majelis hakim. Nah,
Setelah majelis hakim menyidangkan, nah itu ternyata sudah langsung diputuskan, begitu ya pokoknya kronologisnya. Dan setelah diputuskan ternyata dari mereka itu sudah divonis, nah, dan ada beberapa itu yang sudah bebas, nah, begitu ya. Dan saya juga tidak terlalu jelas untuk mengikutinya karena memang itu pokoknya itu, nah begitu ya. Ternyata omongan mengenai kasus Vina ini sudah mencapai 10 menit. Nah, jadi saya bikin untuk nanti menonton di channel selanjutnya. Jadi yang memutuskan waktu itu, memvonis waktu itu adalah Pak Hakim ya. Bagaimana posisinya Pak Hakim, tentunya dengan menimbang gitu ya, memutuskan, begitulah kalau cara-cara pengadilan itu. Sesuai fakta, ada data gitu ya. Akhirnya diputuskanlah itu. Dan setelah difilmkan ternyata menjadi viral dan akhirnya menurut saya itu menyudutkan atau memojokkan atau bagaimanapun kepolisian kita. Terlepas itu benar atau tidak, menurut saya institusi Polri itu sesuatu yang luar biasa dan bisa menanggung semua beban institusi tentunya ya, terlepas dari oknum-oknumnya ya, jangan disalahkan untuk institusi Polri-nya, begitu ya. Biar bagaimanapun mereka sudah bekerja dengan hebat, mengayomi, melindungi, begitu ya. Jadi tetap kita apresiasi. Begitu saja pesan dari Proton. Konten ini dimaksudkan untuk menghibur saja, tidak untuk menyinggung siapapun. Nanti untuk kasus dalam Vina Cirebon ini akan saya ulas lebih lanjut. Dan untuk makan siang untuk anak-anak bergizi akan saya ulas lagi. Sekian dulu dari Proton. Senang terus mau tahu, sip. Terima kasih. Merdeka Indonesia Emas sudah tercapai. Merdeka.